Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta sahabat-sahabat pemirsa dari manapun Anda berasal. Pada video ini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib, bab jual beli, subbab tentang riba. Kita mulai dengan membaca umul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir riba. Faslun utawi iki iku ana anggit fasal swiji, ibarate fasal fir riba ing dalem mertelaaken riba. Bi alifin maksuratin kelawan alif maksuroh. Maksudnya kata riba di sini menggunakan alif maksuroh. Lawan kata dari alif mamdudah. Ini dua alif yang ada di dalam hasanah bahasa Arab yang berkaitan dengan cara penulisan. Nah, saya tidak akan membahas tentang ini, tetapi fokus pada pembahasan tentang riba. Lughatan ing dalem cara bahasa, maksudnya riba dalam cara bahasa iku aziyadatu tambahan. Wa syar'an lan ing dalem cara syara iku muqabalatu iwadin, ngijolaken ganti atau ngijolaken tebusan bi akhara kelawan barang liya majhulit tamasuli kang ora den kaweruhi pepadane fi mi'yari syar'i ing dalem timbangane syara halatal ngaqdi ing dalem mangsane akad au manga takhirin otowo sartane ngakhiraken fil ngiwadoini ing dalem tebusan loro au ahadihima otowo salah sijine ngiwadoini. Saudara sekalian dan sahabat pemirsa, ini adalah pengertian riba. Pengertian riba secara bahasa menurut penulis kitab ini, yaitu Muhammad bin Qasim al-Ghazi, adalah tambahan. Itu secara etimologis atau secara bahasa. Sedangkan secara syara, istilah syara maksudnya adalah menukarkan sesuatu. Nah, di sini beliau menggunakan istilah iwad atau pengganti, tebusan. Nah, ngiwat itu banyak artinya, bisa pengganti, bisa tebusan. Mengganti suatu tebusan atau pengganti, barang pengganti maksudnya, dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui persamaannya atau pembandingnya. Nah, kemudian baik itu diserahkan pada saat akad maupun diakhirkan. Diakhirkan berarti ditunda penyerahannya. Pengakhiran atau penundaan itu bisa pada kedua benda yang dipertukarkan, bisa juga salah satunya. Nah, ini kalau kita baca secara redaksional memang agak sulit dipahami. Nah, tetapi mudahnya adalah riba itu
menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui pembandingnya, persamaannya. Ini menukarkan sesuatu, kemudian dia dapat apa dari penukaran itu. Nah, dapat apa dari penukaran itu tidak diketahui. Nah, kemudian barang yang dipertukarkan itu bisa diserahkan pada saat akad, bisa juga ditunda penyerahannya, baik salah satu atau keduanya. Nah, misalnya beli sesuatu, nah ini masih sesuatu ya, nanti sesuatu itu apa? Nanti ada di pembahasan berikutnya. Beli sesuatu dengan sesuatu yang lain, bukan beli, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, tetapi di situ ada tambahan. Yang tambahannya itu tidak diketahui untuk apa, untuk sebanding dengan apa. Kalau kita beli barang, saya beli barang buku ya 5.000. Nah, uang yang saya berikan kepada penjual itu adalah uang harga buku itu. Nah, itu kan ada pembandingnya. Kalau kemudian ada untungnya, kita jual beli itu ada keuntungannya. Misalnya penjualnya beli buku itu 4.000 lalu dijual 5.000. Nah, yang 1.000 itu penjualnya tahu ini keuntungan saya 5.000. Nah, tapi kalau dalam transaksi riba, nah itu dia tidak diketahui tambahannya itu statusnya apa. Nah, itu maksudnya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa itu riba, nah nanti kita akan mengetahui dari contoh-contoh yang diberikan oleh pengarang kitab. Wariba utawi riba iku haramun hukume haram. Wa innama yakunu lan angin pestine ono opo riba, ono iku fi zahabi ing dalem emas, wal fiddoti lan perak, wal matngumati wafil matngumati lan ing dalem piro-piro bahan makanan. Wahia utawi matngumat, maksudnya itu bahan makanan, iku ma barang yuksodu kang den sejo opo ma ghaliban ing dalem kapraeh litongami kaduwe panganan, iktiyatan kang digawe kekuatan, au tafakuhan otowo digawe nyamikan kueh, au tadawiyan otowo digawe tombo atau obat, walaya jeri lan ora lumaku opo riba fi ghairi dzalika ing dalem liyane mengkono-mengkono emas, perak lan bahan makanan. Nah, saudara sekalian, saya jelaskan riba itu hukumnya haram. Nah, dan dalam ajaran Islam, riba itu dipandang atau dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Satu di antara dosa-dosa besar. Nah, dosa besar yang lain apa? Ada syirik atau menyekutukan Allah. Ada membunuh orang tanpa hak. Tanpa hak berarti tanpa putusan pengadilan. Kemudian ada zina. Nah, ada juga riba. Jadi riba, zina, membunuh orang tanpa hak, dan syirik itu adalah dosa-dosa besar. Nah, maka penting sekali kita mengetahui apa itu riba dan seperti apa praktek transaksi yang mengandung riba. Kemudian setelah menerangkan hukumnya haram, Mbah Musonib atau pengarang kitab ini menyebutkan bahwa sesungguhnya riba itu hanya ditemukan dalam
dalam 3 hal, yaitu emas, perak, dan bahan makanan. Nah, bahan makanan pun di sini yang dibatasi, yang umumnya holiban itu umumnya yuksodu dan sejo itu disengaja, yang disengaja untuk diolah menjadi makanan pokok. Ikhtiatan itu makanan yang memberikan kekuatan, berarti makanan pokok. Kalau di Arab itu gandum, kemudian kurma. Nah, kalau di Indonesia makanan yang dibuat untuk kekuatan atau bahan makanan pokok adalah beras di mayoritas tempat, ada juga yang menggunakan jagung, ada juga yang sagu. Nah, jadi berbeda-beda. Tetapi intinya adalah bahan makanan yang bisa dipakai untuk makanan pokok yang menjadikan kekuatan. Nah, kita kalau makan nasi itu kan jadi kuat karena kita biasa makanan pokoknya nasi. Kalau tidak makan nasi sehari, walaupun sudah makan jeruk, sudah makan anggur, sudah makan misalnya es buah, misalnya lagi bakso. Nah, sebagian orang masih menganggap belum makan dan masih lemes karena makanan-makanan tersebut bukan makanan pokok. Nah, kemudian tafakuhan atau bahan makanan yang biasa dibuat nyamikan. Nyamikan itu kue camilan. Misalnya kita tahu ada nyamikan terbuat dari terigu, kemudian bentuknya misalnya dibuat roti, kemudian samir, dadar gulung dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga kue dari beras, itu ada kue serabi, kemudian nogosari dan sebagainya. Tadawian atau dipakai untuk obat atau tamba itu tombo ya, obat. Bisa juga bahan makanan itu yang sengaja biasa dipakai untuk obat-obatan, untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian dan artinya di luar 3 hal ini, di luar emas, perak, dan mat'umat, riba tidak berlaku. Nah, jadi hanya 3 barang ini yang disebut sebagai barang ribawi. Ribawi itu artinya berpotensi terkena hukum riba dalam situasi-situasi tertentu. Nah, maka pertanyaannya bagaimana kalau uang? Nah, uang berdasarkan redaksi ini bagi sebagian orang bukan barang ribawi. Dengan alasan ya tidak termasuk emas, tidak termasuk perak, dan juga bukan makanan. Tetapi bagi ulama yang sebagian lagi disebut juga emas itu masuk kategori barang ribawi dikarenakan memiliki kesamaan dengan emas dan perak sebagai barang berharga, bukan sekedar alat tukar. Nah, yang mengatakan uang bukan barang ribawi, uang Indonesia maksudnya. Kalau emas di negara-negara tertentu itu memang mata uang. Dinar misalnya itu terbuat dari emas. Nah, tapi kalau di Indonesia uangnya bukan terbuat dari emas, tapi dari logam yang lain yang secara fisik itu tidak berharga. Nah, namun oleh sebagian ulama yang lain dianggap juga dikategorikan sebagai barang ribawi karena memiliki harga yang bisa dipakai untuk membeli emas dan perak. Jadi bukan sekedar alat tukar, tapi juga barang berharga.
Kemudian saya lanjutkan, wala yajuzu lan ora wenang opo baingu zahabi adol emas bi zahabi den tuku kelawan emas, walal fiddoti lan ora wenang adol perak, kadzalika kaya mengkono-mengkono den tuku kelawan perak, ail fiddoti maksud tegese den tuku kelawan perak, madrubaini kana den cetak anane opo emas lan perak, au ghairi madrubaini otowo ora den cetak opo emas lan perak anane, ila mutamasilan kejaba padan pinadan, ai mislan tegese podo bimislin kelawan podo, ai mislan tegese podo bimislin den tukar kelawan podo. Fala yasihu lan ora sah opo baingu syai'in adol suwiji-wiji min zalika saking emas lan perak mutafadilan hale lelewihan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah wala yajuzu bai'u zahabi bizahabi walal fiddati kadzalik. Tidak boleh kita menjual emas dibeli dengan emas, artinya menukar emas dengan emas. Begitu juga tidak boleh menukar perak dengan perak kecuali mutamasilan, illa mutamasilan, kecuali sama. Nah, maksudnya sama apanya? Sama beratnya, sama banyaknya. Nah, berat, banyak, nah itu ada ukuran lazimnya. Emas lazimnya diukur dengan gram. Nah, emas, perak itu lazimnya diukur dengan gram. Sedangkan makanan, bahan makanan itu lazimnya ada yang diukur dengan kilogram, ada juga yang diukur dengan liter. Nah, maka sama di sini maksudnya adalah sama bobotnya, sama jumlahnya, sama yang paling penting adalah sama beratnya. Kalau bentuknya boleh beda-beda. Maka menukar gelang emas 10 gram dengan kalung 10 gram boleh. Tapi kalau menukar emas 10 gram gelang dengan kalung 15 gram, nah itu tidak boleh karena yang 5 gram itu adalah tambahan yang itu adalah riba. Menukar gelang 15 gram dengan kalung emas 10 gram, nah itu yang 5 gram adalah riba. Kemudian perak juga demikian. Anda punya perhiasan atau namanya aksesoris, bros, kemudian kalung, hiasan dinding terbuat dari perak. Nah, kemudian ditukar dengan barang lain, sama-sama perak juga. Nah, itu tidak boleh kalau beratnya tidak sama. Nah, maksudnya di sini tadi ada kata-kata dicetak, baik dicetak ataupun tidak dicetak. Nah, itu maksudnya baik dibuat perhiasan maupun masih batangan. Atau masih apalagi ya, kalau emas itu kan ada yang batangan, kita bisa beli di Antam PT Aneka Tambang. Bisa juga sudah berupa perhiasan, kita beli di toko emas. Bisa juga dalam bentuk lain, misalnya cangkir, piring, kemudian lencana dan sebagainya. Nah, itu namanya sudah dicetak. Kalau di negara-negara yang pakai uang emas, nah itu dicetak itu maksudnya dibentuk uang kayak bundar gitu, uang koin. Nah, belum dicetak berarti masih batangan. Nah, dua-duanya ini, misalnya saya punya emas batangan 10 gram ditukar dengan gelang emas 15 gram, maka yang 5 gram ini tidak boleh, maksudnya merupakan tambahan yang statusnya itu adalah riba. Nah, ini maksudnya baik dicetak atau tidak dicetak.
Nah, kemudian tadi ada lagi kecuali sama. Nah, boleh itu kalau sama. Boleh illa mutamasilan kalau sama. Nah, maka fala yasihu bai'u syai'in min zalika mutafadilan. Maka tidak sah menjual sesuatu dari tiga hal ini kalau ada lebihannya. Mutafadilan, lelewihan, itu artinya kelebihan, dilebihkan. Wa qauluhu utawi pangandikane Mbah Musonif rupane nakdan kalikat lafat nakdan iku aihalan tegese kontan, yadan biyadin, yadan kelawan tangan, biyadin den yadan den serahkan kelawan tangan, biyadin diterima kelawan tangan. Falau binga mongko lamun den dol min zalika saking mengkono-mengkono emas, perak lan matmumah, muajalan hale den tunda disemayani, lam yasih mongko ora sah. Nah, wala yasihu lan ora sah apa bai'u ma adol barang ibtangahu kang adol ingma sapa asyahsu seseorang. Biasanya kalau dalam bahasa Jawa disebut awak-awakan. Awak-awakan itu seseorang. Hatta yakbidohu sahingga nerima sapa syahs ingma sapa sehingga menerima seseorang itu atas barangnya, sawaun ba'ahu podo ugo adol sopo syahs ing barang lil ba'ingi marang wong kang adol au li ghairihi utawa marang liyane wong kang adol. Nah, jadi yang selanjutnya adalah seseorang syahs itu tidak boleh, kita semua maksudnya tidak boleh menjual barang yang kita beli dari orang lain yang belum kita terima barangnya. Jadi belum kita terima barangnya sudah kita jual lagi. Misalnya saya beli ke seseorang namanya Ani. Belinya apa? Beli kain batik. Nah, berapa? 5. Nah, Ani belum menyerahkan ke saya belum tahu seperti apa barangnya, sudah saya jual, saya tawarkan ke orang lain. Misalnya saya tawarkan ke grup WA, saya jual kain batik. Nah, padahal kain batik itu belum saya terima dari Ani, artinya masih belum sepenuhnya sampai di saya, dan saya belum mengetahui seperti apa kain batik yang saya tawarkan kepada teman-teman saya yang lain itu. Nah, ini menurut Mbah Musonif pengarang kitab ini tidak diperbolehkan. Jadi kita baru boleh menjual kalau sudah menerima barang yang kita beli. Ini dalam hal ini disebutkan apakah itu dijual lagi ke penjualnya atau ke orang lain, itu hukumnya sama-sama tidak sah. Jadi misalnya begini, saya beli ke Ani, batiknya masih di kamu kan? Iya Mbak, ini saya simpan, saya jual lagi ya ke kamu. Kemarin saya belinya ke kamu kan satu kainnya 100.000. Sekarang saya jual 120.000. Oh ya, aku mau beli. Soalnya aku juga ada orderan dari orang lain, tapi stok yang seperti kamu punya ini habis. Ya udah aku beli lagi aja ke kamu. Nah, itu maksud dari kata-kata sawaun ba'ahu lil bai'. Apakah dia menjualnya kembali kepada si penjual atau li ghairihi atau kepada orang lain.
Atau sama misalnya seperti yang contoh sebelumnya, saya jual ke teman lain padahal saya belum menerima barangnya. Nah, kenapa yang seperti ini tidak boleh? Karena itu berpotensi merugikan pembeli yang kemudian. Nah, bisa jadi kita tidak tahu barangnya, kita jual lagi. Nah, di situ kita tidak bisa menerangkan, menjamin kualitas barang itu, dan di situ berpotensi merugikan. Nah, itu saudara-saudara dan sahabat pemirsa, pembacaan kitab Fathul Qorib pada bab tentang riba ini. Ini masih permulaan. Bab riba masih akan dibahas dalam banyak bagian dalam kitab ini. Ini hanya pengertian, kemudian objek yang bisa diterapi riba atau dikenai riba, dan aturan dasar tentang penukaran barang agar kita terhindar dari riba, yaitu harus sama beratnya, sama. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan ya, kita tertarik pada emas orang lain, kita udah bosan dengan emas kita. Ada teman punya kalung bagus, saya punya kalung lama, saya pengen kalungnya dia juga pengen kalung saya. Kebetulan jumlahnya atau beratnya tidak sama, kadarnya juga tidak sama. Kadarnya misalnya punya saya 70%, punya teman saya 40%. Emas tua dan emas muda. Tapi kami sama-sama tertarik dan sama-sama ingin menukar. Nah, boleh apa tidak? Nah, caranya kalau agar tidak terjadi riba, maka perlu diuangkan dulu. Caranya misalnya ini kalungku emas tua 70%, beratnya 10 gram, 1 gramnya itu 800.000, berarti 8 juta. Nah, kalungmu berapa? Kemudian teman saya misalnya menjawab, kalungku 15 gram, 40% kadarnya. 1 gramnya itu harganya 500.000. Nah, 500.000 kali 15 berarti 4.500.000. Sebentar, kok saya salah hitung ya. 500.000 kali 15 7.500.000. Nah, 7.500.000, sedangkan tadi kalung saya adalah harganya 800.000. Nah, berarti di situ ada selisih harga 500.000. Nah, kalau seperti ini maka caranya adalah saya beli kalungmu harganya 7.500.000. Oke, kamu beli kalung saya harganya 8 juta 10 gram. Nah, berarti kamu kurang 500.000. Nah, ini adalah jual beli. Karena apa? Karena menghitung dulu harga barang masing-masing, kemudian sudah diketahui harganya dan ada perbedaannya. Nah, setelah diketahui perbedaannya, disepakati cara pembayarannya. Nah, maka ini adalah jual beli. Saya membeli ke teman saya 7.500.000, dapat kalung 15 gram dengan kadar 40%. Teman saya beli emas ke saya, kalung 10 gram dengan kadar 70%. Nah, masing-masing ada harganya. Nah, ketika dihitung harganya beda, maka yang lebih rendah membayar kekurangan harga itu. Nah, itu namanya jual beli. Jadi bukan tukar menukar barang emas dengan jumlah yang berbeda sehingga terkena riba. Nah, kalau jual beli tidak riba. Kenapa? Karena Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sama-sama ada tambahannya. Misalnya ya, saya beli emas dari orang lain
10 gram itu 800.000, saya jual kembali kepada teman yang lain lagi 900.000 per gram, jadinya 9 juta. Nah, maka 1 juta yang tambahan itu bukan riba, tetapi apa? Keuntungan. Kalau keuntungan itu hukumnya sah. Itu adalah reward dari usaha. Jadi Allah memberikan status kehalalan berjualan, memberikan status kehalalan dari tambahan yang diperoleh dari berjualan. Kalau menurut saya itu adalah reward, penghargaan atas usaha seseorang untuk bekerja. Nah, bekerja, mengkulakan misalnya, kemudian dijual lagi dapat untung. Nah, di situ agama menghargai bahwa ini halal. Nah, sedangkan tukar menukar yang tidak ada gantinya, tidak menghargai apa-apa, seperti dalam pengertian secara syarak tadi, itu memberikan tambahan yang tidak jelas untuk apa. Nah, itu jadi hukumnya riba. Tadi ada selisih 500.000 ternyata antara emas tua dan emas muda ketika ditukarkan. Nah, yang 500.000 itu harga apa? Kan tidak menghargai apa-apa. Nah, maka itu riba. Sedangkan dalam jual beli itu menghargai usaha, menghargai pekerjaan. Nah, menghargai seseorang mencari nafkah. Nah, sedangkan tukar menukar seperti tadi itu tidak menggantikan apa-apa. Nah, sama-sama emas, sama-sama ini, kenapa lebih dibiarkan? Nah, itu kan merugikan salah satu pihak. Nah, begitu juga dalam praktek-praktek yang lain. Nah, kelebihan yang tidak ada persamaannya, tidak jelas untuk apa kelebihan itu merupakan inti dari kenapa riba diharamkan, karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Nah, lebih jauh tentang riba insya Allah nanti kita bahas di video lain seiring dengan pembacaan kitab Fathul Qorib di bagian berikutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang benar, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.